Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bisma dengan NPM 230320165, sesi Kamis 1 dari kelompok 51, dan ini partner saya. Kenalkan saya Muhammad Dolamun Al-Aziz, NPM 23083 dari sesi kami 1 kelompok 51. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer, lab simulasi komputer, yang dimana kami akan menjelaskan tentang software dan running software Anilogic Discrete dan Vensim Dinamis. Jadi ketika kalian sudah membuka pada Anilogicnya, kalian bisa klik pada project yaitu pada simulation, lalu drag ke main, lalu kita hilangkan centang pada skip eksperimen, lalu pilih yang stop at specified date, dan kita bisa atur waktunya menjadi 16, dan pada start date adalah 16, pada tanggal 13, dan stop date pada tanggal 13 pada jam 11 malam. Lalu selanjutnya kita akan memilih pada palet yaitu agent type dan drag ke main, lalu akan memberi nama tubes. Kita klik next, kita akan memilih worker, kita klik next dan finish. Selanjutnya kita akan kembali ke resource type pada palet. Kita klik dua kali dan drag ke kolom tubes. Lalu kita estimation dan akan keluar ke tubes. Kita klik, lalu kita akan mengatur, kita akan mengatur waktunya sudah sesuai, akan sesuaikan dengan waktu observasi. Lalu kita silang, dan kita klik main, kita pilih palet, kita klik agenda dan drag ke main, lalu kita akan mengetik roti, dan next, dan kita akan memilih box, dan kita akan memilih box satu open, lalu kita finish. Kita silang bagian roti, lalu kita akan agenda lagi, kita drag, kita akan mengetik operator, dan next, dan kita akan memilih worker, lalu finish. Kita silang lagi bagian operator, lalu kita akan ke bagian box, kita klik source, kita drag ke layout main, yang menandakan bahwa source ini adalah bahan baku yang akan datang atau pelanggan yang akan datang membeli produk. Lalu kita akan memilih select output 5 karena digunakan untuk menyambungkan lebih dari satu varian. Kita akan merapikan terlebih dahulu pada namanya. Pada select 5 kita akan centang sonar, lalu selanjutnya kita akan kembali ke kolom blocks dan memilih VW. Terdapat 3 VW yang akan kita drag ke layout main karena terdapat 3 varian dari 3 source yang akan digunakan. Setelah itu kita akan mengganti namanya. Pada VW pertama kita akan mengganti namanya menjadi vanilla. Lalu yang kedua kita akan menggantinya menjadi coklat. Dan yang ketiga, yang terakhir kita akan mengganti namanya menjadi keju. Setelah itu kita akan menyambungkan dari output 5 ke masing-masing VW. Setelah itu kita akan kembali ke kolom blocks dan mencari time measure start. Kita akan cek time measure start ke layout main, di mana time measure start ini digunakan sebagai tanda waktu mulai akan menuju aktivitas-aktivitas pemrosesan yang akan dilakukan oleh UMKM Roti Khas Arifin. Kita akan mengganti namanya menjadi waktu mulai, lalu kita akan memilih service dan akan break setelah time measure start, lalu mengganti namanya menjadi persiapan bahan baku. Setelah itu kita akan simulasikan akan terbaca, lalu kita kembali ke kolom blocks dan akan memilih service lagi. Yang mendekat service ini mendekat aktivitas-aktivitas atau proses yang dilakukan oleh UMKM Roti tersebut, yang dimana terdapat 5 proses. Proses kedua yaitu adalah pengolesan topping. Lalu service yang ketiga adalah aktivitas atau proses, yaitu pemanggangan roti bakar yang dilakukan oleh operator nantinya. Lalu kita akan memilih service lagi. Yang keempat yaitu adalah pemotongan. Kita akan rapikan sedikit. Lalu service yang terakhir akan kita drag ke samping service punya yaitu pengemasan. Lalu kita akan sedikit melebarkan layout yang ada pada main agar filenya semakin mudah dilihat dan lebih muat untuk proses selanjutnya. Lalu akan kembali ke blocks dan memilih time measure end.
Time SRN akan dipilih. Time SRN ini sebagai tanda waktu total dari seluruh aktivitas yang dilakukan atau seluruh prosesnya. Lalu yang terakhir adalah sync. Sync ini digunakan sebagai akhir dari proses atau penyerahan produk ke pelanggan. Kita akan mengganti namanya menjadi menuju pelanggan. Lalu selanjutnya kita akan mencari resource pool dan mendrag ke bagian service, pada bagian pengawasan. Kita akan mengganti nama resource pool ini menjadi operator 1. Dan kita akan memilih resource lagi karena di sini terdapat 2 operator, jadi kita akan menggunakan 2 resource pool. Kita ganti namanya menjadi operator 2 dan akan simulasikan. Kita akan berklik ulang pada file dan akan membuat sebuah garis lurus. Lalu kita akan copy dan paste file tersebut sampai ada 3 pet. Jika terdapat 3 varian yang digunakan, maka kita akan mengganti namanya menjadi Andri Vanilla. Yang kedua ada Andri Coklat. Dan yang terakhir adalah Andri Keju. Nah, langkah selanjutnya adalah tanggal note. Di mana ini akan pokoknya disesuaikan dengan garis tadi. Tanggal note ini. Lalu kita akan copy paste tanggal note ini. Dapat 5 break. Dapat 6 break tanggal note. Dapat 5 break tanggal note karena ada 5 proses. Lalu selanjutnya kita ambil point note yang menunjukkan titik stasiun dari setiap prosesnya. Yang menunjukkan adalah titik stasiun aktivitas dari masing-masing proses. Lalu kita akan ambil point note. Di mana point note ini adalah titik stasiun aktivitas atau pemrosesan. Selanjutnya kita akan kembali tanggal note. Kita akan menyesuaikan rectangular node dengan point node. Rectangular node yang ini akan dipilih sebagai tempat operator nantinya. Terdapat 2 rectangular node karena terdapat 2 operator. Lalu kita akan rapikan sedikit. Oke, setelah dirapikan, kita akan klik operator dan menceknya pada rectangular node pada operator. Terdapat 2 operator. Kita akan memilih orientasinya menjadi 210. Lalu klik sekali lagi pada operator dan akan mengubah orientasinya menjadi 180. Lalu kita juga akan memberi rectangular node sebelahnya dengan operator dan akan mengubah orientasinya menjadi 270 dan sekali lagi orientasinya juga menjadi 180. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan mengganti namanya menjadi Andri persiapan bahan baku. Yang selanjutnya kita akan mengganti namanya juga menjadi Andri pengawasan. Lalu yang ketiga kita akan menggantinya menjadi Andri pemandangan. Dan yang keempat adalah Andri pemotongan. Dan yang kelima adalah Andri pemasak. Oke. Lalu pada point note kita akan mengubah namanya menjadi stasiun persiapan bahan baku. Lalu yang kedua adalah stasiun pengecasan. Selanjutnya adalah stasiun pemanggangan. Lalu stasiun pemotongan. Dan yang terakhir adalah stasiun pemasan. Lalu pada rectangular node akan diganti menjadi tempat operator 1. Lalu yang kedua akan diganti menjadi tempat operator yang kedua. Kita akan sedikit rapikan pada bagian tadi. Oke. Lalu kita akan mengganti referensinya menjadi 14 dan akan menjadi mengganti berarti yang menunjukkan 14 permintaan pada Februari. Lalu pada bagian login kita akan mengganti. Baik, kita selanjutnya akan memilih objek dan menerima admin. Terdapat permission pada sensi mesinnya. Lalu kita akan memilih feeder 2 dan jaga point node yang menunjukkan sini digunakan. Lalu ada feeder yang 3. Lalu ada feeder 4. Lalu kita akan menggunakan feeder 5. Oke. Setelah itu kita akan ke bagian presentasi dan memilih edit window. Itu. Oke. Oh iya, 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 iya. Ya, Bener, langsung aja. boleh kan? Hmm? Dia kontak lagi. Zero block. Lalu nanti kita akan memilih edit window dan drag pada layout main. Lalu kita akan mengganti properti pada box tadi. Artikel rate akan diganti menjadi 14 per day, nyonya lagi menjadi roti. Lalu yang selanjutnya kita akan ganti probability-nya jadi 0 pada probability kelima, 0 pada keempat, 3, 0,4, 2, 0,3, 1,3. Baik, step selanjutnya adalah menekan agen location. Kita akan memilih. Lalu step selanjutnya adalah menentukan eh, maksimum capacity di checklist. Lalu selanjutnya akan menentukan agen type ke roti.
dengan single again, lalu akan mencetang maksimum capacity dan akan mencetang maksimum capacity pada queue yang keju. Lalu pada waktu mulai, kita akan memilih agent type roti. Lalu selanjutnya, pada persiapan bahan baku, kita akan ke resources dan delay time. Kita akan pilih operator satu pada resources. Lalu selanjutnya, pada delay time, kita akan mengkosongi. Lalu selanjutnya, kita akan menentukan delay time dengan software EasyFit. Lalu kita akan masuk ke software EasyFit dan di sini sudah tertera data-data yang kelompok kami dapat dari hasil observasi pada UMKM roti bakar A Davin tersebut. A, B, C, D, dan E pada kolom ini menggambarkan banyaknya aktivitas, yaitu terdapat 5 proses aktivitas. Lalu kita akan memblok pada kolom A, lalu klik Analyze, pilih Fit Distribution, lalu kita akan pilih yang discrete, dan klik OK. Lalu kita akan langsung ke Goodness of Fit, dan kita akan mengklik rank pada Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan rank terbesarnya, mengurutkan rank terbesarnya, dan kita mendapat nilai N sebanyak 14 dan P sebanyak 0,66907. Lalu nilai ini akan dimasukkan ke AnyLogic. Sebentar. Untuk delete time ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita sebentar. Kemudian kita klik choose probability distribution. Karena itu tadi yang rank satu adalah binomial, maka kita akan memilih binomial. Lalu untuk P-nya, P-nya 0,66907. koma lalu untuk N-nya, 66907. lalu untuk N-nya Lalu untuk N-nya adalah 14. 14. Kita klik OK. Eh, Kemudian pada agent location ini kita pilih eh, an- antri persiapan bahan baku. Kemudian untuk action location delay-nya kita pilih ST persiapan bahan baku. Kemudian untuk pengolesan, untuk resource set-nya kita bikin operator satu. Kemudian untuk agent location-nya kita pilih antri pengolesan. Kemudian agent location delay-nya kita pilih stasiun pengolesan. Lalu kita akan kembali ke isi fit untuk mencari distribution probability. Lalu kita akan ke kolom yang B untuk menganalisis pada proses pengolesan. Kita akan memblok, lalu kita fit distribution, sama seperti tadi kita pilih discrete dan OK. Lalu kita akan ke goodness of fit, kita akan klik rank pada kolom Graph untuk mengurutkan. Lalu kita mendapat nilai N sebanyak 56 dan nilai P 0,81584.
Lalu kita akan kembali ke software Logic lagi. Kelihatannya kita hapus, kita pilih fit choose probability distribution, kita pilih binomial. Untuk N-nya, untuk P-nya, 0,81584 untuk dan N-nya N-nya oh sebesar N-nya 56. 6. Oke, kemudian kita lanjut ke pemanggangan. Untuk pemanggangan ini kita menggunakan dua operator, operator satu dan operator dua. Action location-nya antri pemanggangan, lalu yang satunya stasiun pemanggangan. Kemudian kita kembali ke software EasyFit. Baik, sama seperti tadi, kita akan blok kolom C pada proses pemanggangan, lalu kita analyze, fit distribution, pilih discrete, dan klik OK. Lalu kita akan ke Goodness of Fit dan klik rank pada kolom Spinov untuk mengurutkan. Terdapat N sebesar 280 dan nilai P 0,900394. Lalu kita akan kembali ke Logic lagi. Terus, choose probability distribution, binomial, untuk P-nya 0,90394. lalu untuk Lalu N-nya, untuk N-nya adalah 280. kemudian ke pemotongan, kita menggunakan operator satu operator yaitu operator dua. Agent location queue-nya kita pakai antri pemotongan, lalu agent location delay-nya kita pakai stasiun pemotongan. Lalu kita kembali ke software Civit. Eh, Sama seperti tadi, kita akan blok pada kolom D, yaitu pada aktivitas pemotongan. Lalu kita akan analyze, fit distribution, discrete, dan klik OK. Lalu kita akan klik Goodness of Fit dan akan mengurutkan rank pada kolom Smirnov. Didapat nilai N 37 dan nilai P sebesar 0,82581. Lalu kita akan kembali ke software analitik lagi. Kita pilih binomial. Untuk P-nya, Untuk P-nya adalah 0,82581. lalu untuk N-nya 0,02581. 0, 82581 dan untuk nilai N-nya adalah 37. lalu kita kembali ke software EasyFit. Lalu eh, pada proses yang terakhir adalah pengemasan. Kita akan memblok semuanya pada kolom E, analyze distribution, dan akan mengklik discrete dan OK. Kita akan pilih goodness of fit, kita akan mengurutkan ranknya, dan didapat N sebesar 27 dan nilai pada P 0,80000 atau 0,8. Kita akan kembali ke software analogic lagi. Untuk pengemasan kita menggunakan operator 2. Lalu agent location queue-nya kita menggunakan
Nanti pengemasan, location delay-nya kita menggunakan stasiun pengemasan. Oh, kita pilih choose probability distribution, kita cari binomial untuk P-nya 0,8 dan untuk N-nya adalah 27. Oke. lalu untuk stop stop untuk waktu total kita pilih waktu mulai lalu dataset kapasitinya kita ubah menjadi 9999. Kemudian untuk sync menuju pelanggan, pastikan ini sudah agent tab-nya sudah roti. Kemudian pada operator satu, resource tab-nya kita pilih moving. Kenapa? Karena satu operator ini menghandle lebih dari satu proses. Operator satu untuk new resource unitnya kita pilih operator. Pada home location node-nya kita pilih tempat operator satu. Lalu untuk specified by-nya kita pilih resource pool unit. Kemudian pastikan unit tab-nya sudah operator. Dan pada operator 2, sebentar mohon maaf. Pada specified by-nya kita pilih downtime block karena eh, pekerja tidak menggunakan waktu istirahat. Pada operator 2, pastikan ini sudah operator. Kita pilih resource tab-nya moving juga karena menghandle lebih dari satu proses. Kemudian pada home location-nya kita pilih tempat operator 2. Kemudian pastikan ini sudah operator. Kemudian kita kembali ke palet. Kita pilih presentation. Kita pilih analisis. Kemudian kita pilih histogram. Bentar. Dan di histogram ini, histogram kita beri nama waktu total dalam sistem. Dan judulnya adalah waktu total dalam sistem. Untuk metadata-nya ini rumusnya adalah waktu total dot distribution. Untuk warnanya ini disesuaikan warna map aja karena saya map warna pink maka saya ubah menjadi warna pink. Kemudian kita running. Lalu didapatkan hasil seperti ini pada persatu tertulis satu persatu menandakan bahwa pekerjaan telah selesai semua. Untuk tingkat utilitasnya 59%, ini menandakan sudah optimal. Untuk operator 2 ini masih 0%, yang artinya masih ada satu apa? Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Lalu untuk tingkat utilitasnya 24% yang menandakan eh, bahwa apa masih pekerja masih terlalu menganggur. Baiklah, sekian untuk ini logic. Lalu kita akan lanjut ke fansim.
Untuk fansim kita klik new model. Untuk initial time-nya 2021 hingga 2030. Untuk units for time-nya kita ganti year. Kita klik OK. Yang pertama tulis ketersediaan stok roti. Klik enter. Lalu kita bikin lagi roti yang diproduksi. Enter. Lalu kita klik lagi jumlah produksi maksimal. Lalu kita klik lagi variabel lagi roti kedaluarsa di gudang. Lalu kita bikin variabel lagi eh, persentase roti kedaluarsa di gudang. Kemudian kita bikin variabel permintaan pelanggan. Kita bikin lagi eh, variabel pembantu yaitu rasio permintaan tahunan. Kemudian kita bikin variabel jumlah permintaan. Kita bikin peningkatan permintaan. Kita bikin penurunan permintaan. Lalu kita bikin persentase penurunan permintaan. Lalu untuk ini kita bikin persentase peningkatan. Setelah kita bikin semua variabel, kita akan mulai menghubungkan variabelnya menggunakan arrows. Kita klik ketersediaan roti eh, ke roti kedaluarsa di gudang. Lalu kita bikin supaya melengkung atau bisa juga seperti ini. Oke, lalu kita sambungkan dari sini persentase roti kedaluarsa ke roti kedaluarsa. Kemudian kita sambungkan roti yang diproduksi ke ketersediaan roti. Sebentar, kita rapikan sedikit. Kemudian kita sambungkan jumlah produksi maksimal ke roti yang diproduksi. Kemudian permintaan pelanggan ke ketersediaan roti. Kemudian rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan. Kemudian kita bikin jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Kenapa dari jumlah permintaan ke permintaan pelanggan? Karena jumlah permintaan ini memengaruhi permintaan pelanggan. Kemudian kita sambungin ke peningkatan permintaan. Lalu ini kita sambungin sebaliknya. Ini juga sama. Kita sambungin ke sebaliknya. Kemudian peningkatan permintaan disambungin ke sebentar kesalahan seperti ini. Lalu seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan memberikan polaritas. Untuk polaritasnya kita klik ini lalu klik kanan. Mohon maaf, kita klik
Lalu kita bikin polaritas dari arrownya untuk roti kadaluarsa di gudang. Ini kita beri tanda minus. Lalu untuk, bentar kita rapikan sedikit. Kemudian pada roti yang diproduksi ini kita beri tanda plus, kita beri tanda plus. Kemudian untuk jumlah produksi ini, ke roti yang diproduksi ini juga kita beri tanda plus. Tanda plus ini mengartikan jika jumlah produksi maksimal bertambah, maka roti yang diproduksi juga akan bertambah. Sedangkan untuk ketersediaan stok roti eh, ke roti kedaluarsa di gudang ini kita beri tanda plus, soalnya semakin banyak ketersediaan roti, maka roti kadaluarsa di gudang akan semakin banyak. Kemudian untuk roti kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok roti ini bertanda minus karena apabila roti kadaluarsa di gudang ini akan mengurangi ketersediaan stok roti. Eh, Lalu kemudian untuk persentase kadaluarsa di gudang semakin besar persentase, maka roti kadaluarsa di gudang akan semakin banyak. Nah, maka tandanya plus. Gak plus, kemudian jumlah permintaan memengaruhi jumlah permintaan pelanggan. Ini juga plus. Kemudian jumlah permintaan ke penurunan permintaan ini bertanda plus. Lalu untuk ini kita beri tanda minus. Lalu untuk yang peningkatan permintaan ke jumlah permintaan ini kita beri tanda plus. Dan ini juga plus. Ini juga plus. Ini juga plus. Setelah selesai, kita klik Ctrl A, dan kita running. Kita klik no, maka didapat hasil runningan seperti ini.